Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh generasi muda Indonesia. Untuk penduduk Indonesia di semua kalangan, dari seluruh pelosok Nusantara, dari Sabang sampai Merauke, mari kita tetap menjaga dan terus mengikuti protokol kesehatan agar kita tidak pernah merasakan lagi yang namanya karantina. Jujur ya, aku bosan dan juga berpengaruh banget sama pendidikanku. Dari nggak ngerti, luri nggak paham. Semoga aja udah bisa beradaptasi dengan keadaan kita yang baru ya teman-teman. Iya kan bener. Aku juga ngerasain dampaknya selain di pendidikan. Salah satunya yaitu di ibadah. Beberapa waktu lalu ketika masih kritisnya COVID, ketika ibadah pun seperti saat tarawih, beberapa masjid tuh mewajibkan jamaahnya untuk menggunakan masker. Memang risih sih, tapi ya kita harus tetap menjaga sesuai protokol kan. Ngomong-ngomong nih bicara tentang agama, kalian tahu kan Cindo di Indonesia? Mereka kan manut agama Konghucu ya. Kok bisa sih ekonomi mereka di atas rata-rata? Iya, aku sempat berpikir sama mosi itu. Tapi ya, ini kan udah era modern, bukan tradisional lagi. Aku nggak percaya sih mereka menggunakan hal-hal gaib untuk memaksimalkan ekonomi mereka. Pasti mereka punya prinsip keunggulan di bidang ekonomi. Karena ini era modern, menurutku ya mereka bukan mengarah ke hal-hal gaib. Tapi ini cuma opiniku ya. Aku nggak bermaksud menjatuhkan pihak manapun. Dulu aku pernah baca artikel gitu berkaitan dengan mereka. Rata-rata mata pencaharian mereka adalah pengusaha, tapi mereka sebenarnya adalah penjajah yang tidak terlihat. Maksudnya adalah bahwa mereka yang memonopoli ekonomi di Indonesia. Jadi ya ada benarnya juga menurutku mereka mengambil karyawan pribumi. Bukannya itu merupakan aktivitas dari seorang penjajah ya? Apaan sih pembahasan kalian? Karena kita udah di zaman teknologi dan semua serba modern. Seharusnya pemikiran kita juga modern dong. Kita ini generasi muda. Masa depan bangsa ada di tangan kita. Hal gaib atau penjajah itu masih pemikiran masyarakat yang tidak berpendidikan. Karena kita dari Universitas Sumatera Utara, kita harus berpikir modern dong. Benar tuh kata Arhan, kita sebagai mahasiswa USU harus mampu berpikir secara kritis. Konghucu itu hanya agama biasa loh, sama seperti agama lainnya. Konghucu memperoleh pengakuan resmi sebagai agama dari pemerintah di Indonesia. Keputusan tersebut dapat kita lihat dalam Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 1965 hingga Konstitusi Nomor 5 Tahun 1965 yang dimana di Indonesia itu ditetapkan memiliki 6 agama resmi orang Indonesia. Dari data Kementerian Agama tahun 2016, orang Indonesia yang menganut Konfusianisme terdapat 117.091 orang. Jika pemikiran kita masih tradisional, percaya nggak percaya hal-hal gaib itu memang ada, tapi nggak berpacu pada satu subjek. Oleh karena itu, kita di sini harus berpegang teguh pada ajaran agama masing-masing. Tinggalkan semua yang berkaitan dengan dosa, jauhi larangannya, dan dekatkan diri pada pencipta kita masing-masing. Seperti kata Yang Gus Dur, agama itu melarang adanya perpecahan ya teman-teman, bukan perbedaan. Dan aku mau menyanggah nih artikel yang pernah dibaca sama Putri. Menurut aku sih itu nggak benar ya. Seperti contohnya nih keluarga Halilintar. Siapa sih yang nggak kenal sama mereka? Siapa sih yang nggak kenal keluarga itu? Kenapa sih mereka bisa dikenal? Pastinya karena kerja keras mereka, mereka bisa sukses sehingga banyak yang mengenal mereka. Coba nih ya, misalnya kalau mereka nggak sukses seperti sekarang, pastinya nggak ada yang akan mengenal mereka gitu. Jadi kenapa ekonomi para Cindo di atas rata-rata ya menurutku karena mereka ini punya keunggulan prinsip dalam berekonomi dan dalam berbisnis. Sehingga sampai turun-menurun pun kekayaan mereka itu stabil. Dan bukan Konghucu saja sih ya menurutku yang bisa sukses gitu. Semua dari kita ini, semua masyarakat Indonesia bisa sukses jika kita semuanya bekerja sama dan memiliki niat untuk sukses. Aku setuju sama argumen Loisa. Gak selamanya pribumi itu jadi karyawan bawahan. Kita juga bisa jadi pemimpin. Dan kalaupun kita jadi pemimpin, kita juga pasti akan memilih orang-orang yang kita percaya. Misalnya teman, keluarga, maupun orang-orang yang berkompeten lainnya. Kalau aku pribadi, aku gak akan mempekerjakan orang-orang yang gak aku percaya ke jabatan yang tinggi.
Jadi statement kalau pribumi itu budak itu salah sih. Rezeki udah diatur masing-masing. Kalau kita mau jabatan yang lebih tinggi, ya kita harus bekerja keras. Aku mau nambahi Rafli juga nih. Sebetulnya bagus juga sih. Semakin banyak lowongan kerja di Indonesia, mampu mengurangi tingkat pengangguran loh. Oleh karena itu, kita sebagai generasi muda yang hebat, cerdas, dan berprofesi, kita harus menjunjung tinggi kerukunan umat beragama. Say no to racist. Apapun masa depan kita, kalau kita punya usaha dibarengi dengan doa, aku percaya banget kita pasti berhasil. Karena dalam hal ini, agama itu penting sebagai tiang kehidupan kita. Benar juga tuh Syah. Seharusnya kita semua sebagai generasi muda, kita harus mampu berpikir secara kritis, teman-teman. Wah, menarik banget ya pembahasan kita hari ini. Kita ini benar-benar generasi yang cerdas. Satu lagi nih Laisa, dari pembahasan kita dan juga pengalamanku, kita tuh nggak boleh serap mentah-mentah semua yang ada di internet. Kita harus bisa mensaring kata demi kata. Semoga kita adalah orang yang sukses di masa depan. Amin. Oke deh, sampai sini aja dulu ya pembahasan kita. Begitu banyak pelajaran yang dapat diambil dari pembahasan kita hari ini. Kita harus tetap terus menjunjung tinggi kerukunan umat beragama. Aku tutup ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.